Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan wa qamaman munira. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. ya masyafi'an li ashabi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bergembira. Apapun itu masalah dan ujian yang Allah berikan, insya Allah tidak akan keluar dari batas kemampuan kita sebagai manusia. Tetap semangat, terus berjuang. Nanti ada panggilan dari Allah dengan ucapan, ya Tuhan sul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabb Tuhanmu, quli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku, ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan senang gembira apapun itu masalah dan ujian yang Allah beri kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan kita dari kita bangun tidur. Mungkin tadi pagi mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, dan segala macam aktivitas apapun itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan semua itu Allah mudahkan semua urusan kita. Ternyata ketika kita punya urusan, punya hajat, punya keinginan, ketika itu Allah mudahkan, ternyata kita yang hebat. Yang ternyata yang maha hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita sering melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka yang akan timbul di dalam diri kita adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa syukur kepada nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat bisa kajian, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin teman-teman sekalian yang mungkin sering diremehkan oleh manusia, ada dua nikmat, yaitu nikmat pertama adalah nikmat kita senggang, waktu senggang. Yang kedua adalah nikmat hidup. Dua nikmat ini adalah yang sering lupakan. Terkadang orang ketika waktu lagi senggang, ia buang-buang waktu dengan waktu yang sia-sia, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang Allah kasih hidup panjang umur, dia tidak bisa menggunakan waktu itu, hidup itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya nanti ketika di akhir hayat, ketika sudah datang kematian, baru dia menyesal semua itu. Maka kita harus sering-sering bersyukur. Teman-teman sekalian, semua nikmat ini dari telinga, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari semua, dari kaki, itu adalah nikmat terbesar. Coba seandainya saja kita pagi-pagi tiba-tiba mata kita nggak bisa melek, atau mata kita satu hilang dah. Pasti kita, ya Allah, ini mata yang satu kemana? Kok nggak bisa ngelihat? Itu baru kita mengetahui nikmatnya bisa melihat. Ketika mulut ini, tiba-tiba mulut ini nggak bisa ngomong, kita baru tahu merasanya nikmat berbicara. Ketika misalnya kuping ini tidak lagi mendengar,
baru kita mengetahui rasanya nikmat bisa mendengar. Ketika kaki ini bisa melangkah, maka alhamdulillah. Namun ketika kaki ini tidak bisa melangkah, kaki ini cuman lumpuh, nggak bisa gerak, bahkan buntung, naudzubillah min dalik, itu kita akan merasakan baru, oh ini nikmat berjalannya. Oh ini nikmat kita bisa jalan-jalannya. Mungkin jalan-jalan ke pantai, bisa nongki, bisa nongkrong bareng temen, bisa silaturahmi, macem-macem. Dan kita tangan pun begitu. Kalau tangan udah hilang, tangan udah buntung, tangan udah lumpuh, nanti baru kita merasakan yang namanya nikmat kita, tangan kita bisa bergerak. Itu nanti kita baru kita tahu, oh begini ya rasanya tangan bisa bergerak, jari bisa bergerak. Coba teman-teman bayangin, seandainya coba kaki nggak ada, tangan nggak ada, mata nggak ada, kira-kira kita beraktivitas itu terbatas. Namun alhamdulillah pada hari ini kita bisa, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, kuping bisa mendengar, hidung bisa menghirup udara. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Maka teman-teman semuanya kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ucapin alhamdulillah. Karena kata Allah, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat yang berupa datangnya dari Allah, yaitu nikmat berkah. Apa sih itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair was saadah. Nikmat itu adalah berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kesenangan di dalam hidup kita. Kalau kita lagi kumpul, tiba-tiba hidup kita nikmat dan berkah. Nah, tandanya kalau hidup kita berkah, hidup kita senang, hidup kita menjadi kebaikannya bertambah, itu namanya berkah. Maka sering-sering harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam mari kita panjatkan kepada sang baginda alam, seorang nabi yang menjadi panutan di dunia dan di akhirat, seorang nabi yang menjadi asbabul musabab terciptanya surga dan neraka, Adam dan Hawa, Dilan dan Milea, aku dan kamu kata orang-orang. Cuman kata saya langit dan bumi. Yaitu seorang nabi yang menjadi panutan di dunia dan di akhirat. Seorang nabi yang mana kita bisa ambil semua uswatun hasanah, perilaku beliau dari beliau tidur sampai beliau bangun tidur, bahkan tidur pun itu adalah contoh dari beliau. Maka dengan itu kita harus sama-sama sering bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, mohon maaf waktu masuk kajian saya agak terlambat. Karena sebelumnya tadi pagi saya ada hajat di daerah Jakarta Selatan, ada sedikit urusan. Dari sebelum Jumat tadi sampai jam 4. Jam 4 tadi selesai, sekitar setengah 5 saya ada silaturahmi ke pesantren lama saya. Bertemu dengan guru-guru, minta doa, minta berkah. Sampai tadi maghrib, habis maghrib saya lanjut lagi jalan ke rumah ke daerah Jakarta Barat sekitar 1,5 jam atau 2 jam naik kereta lah, 1,5 jam lah. Alhamdulillah sekarang lagi silaturahmi ke rumah, lagi di rumah, makanya agak sedikit berbeda, bukan di pesantren Maskanul Hufaz gitu teman-teman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, teman-teman tahu gak? Saya belum masuk ke tema dulu nih, saya pengen masuk ke dalam teman-teman tuh. Ketika teman-teman datang ke majelis ilmu, datang niat ingin nuntut ilmu, walaupun teman-teman mohon maaf, ada yang nggak bawa pulpen, ada yang nggak nyatet, ada yang memang nggak bawa buku. Ternyata ada nih, sedikit santai aja, enjoy teman-teman, nggak usah tegang. Bayangin kan tuh videonya tuh yang udah tersebar kan, videonya ceritanya lagi naik motor kan, nongkrong. Bayangin nih lagi di tempat tongkrongan ceritanya. Mungkin ada yang lagi ngopi, ada yang lagi ngeteh, boleh santai. Saya juga orangnya demen-demen kayak gitu, kadang-kadang nongkrong sama teman-teman, sama kerabat di warkop apa di mana gitu. Sambil santai aja, yang pengen ngopi silakan ngopi, yang pengen ngeteh silakan ngeteh. Sambil santai aja, sambil nyatet nanti. Teman-teman, ternyata kita menuntut ilmu
Itu diceritakan dulu di zaman baginda Rasul. Pada suatu hari, ketika baginda Rasul dengan para sahabat sedang bermajelis di dalam masjid tentang membahas satu ilmu. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah seseorang ulama yang ahli hadis. Yang ahli hadis dan periwayat hadis. Ini Ibnu Mas'ud. Beliau lewat. Beliau itu digambarkan kalau di dalam ceritanya itu beliau tuh badannya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Agak-agak inilah, standar lah. Cuman beliau sering diremehkan oleh orang kafir Quraisy karena saking apa namanya, nggak, katanya kayak orang nggak semangat dalam hidup lah katanya, kata orang kafir. Cuman Ibnu Mas'ud di pandangan Rasulullah, beliau adalah seseorang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ketika Ibnu Mas'ud lewat di depan masjid, para sahabat sedang kumpul di dalam masjid, tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Ibnu Mas'ud ta'al." Kalau bahasa kita, Ibnu Mas'ud kesini. Kalau bahasa orang gaul, Ibnu Mas'ud, lu kemari, sini dah gitu. Kalau bahasa gaulnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Mas'ud, kesini, maksudnya kesini. Wahai Ibnu Mas'ud, sini gabung ke majelis ilmu, ke masjid. Sebentar, kata Rasulullah. Walaupun saatan, sebentar aja Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kita datang ke majelis ilmu, walaupun la tamussu qalaman, wala taktubu harfan. Ini kudu di garis bawahi. La tamussu qalaman, wala taktubu harfan. Artinya, walaupun kamu nggak bawa buku, walaupun kamu nggak bawa pulpen, khairul laka min itski alfi raqabatin. Lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Jadi, kita datang ke majelis ilmu, kita gabung ke majelis ilmu, walaupun secara online, itu kata baginda Rasulullah, lebih baik daripada kita membebaskan 1000 budak. Cerita ini dijelaskan di dalam kitab Babul Hadis, Matan Babul Hadis, syarah daripada Tanqiul Qaul. Ya, ini yang ditakwilkan, yang ditulis daripada oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat nanti. Searching di Google Babul Hadis, kitab Babul Hadis atau syarah Tanqiul Qaul. Di hadis yang pertama, bab yang pertama, hadis yang pertama. Duduknya kamu di majelis ilmu Ibnu Mas'ud, walaupun kamu nggak bawa buku, walaupun kamu nggak bawa pulpen, lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Dulu di zaman Rasulullah, itu satu budak setara dengan apa? Dengan satu mobil Alphard. Ibaratnya triliunan lah. Kalau misalnya satu budak 1 triliun, berarti 1000 budak berarti 1000 triliun. Kalau kita sudah datang ke majelis ilmu, kita walaupun nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, itu sama saja kita sudah mendapatkan pahala 1000 mobil Alphard. Kalau kelihatan pahalanya. Namun karena tidak kelihatan, banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang tidak mau datang ke majelis ilmu. Terus apa lagi kata Rasul? Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu walaupun gak bawa buku, walaupun gak bawa pulpen, khairul laka min alfi farashin tasaddaqta biha fisabilillah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu walaupun gak bawa buku, walaupun gak bawa pulpen, itu lebih baik dari apa? Daripada kamu memberikan sedekah 1000 kuda perang untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pernah gak bersedekah, jangankan 1000 kuda perang, satu rumah dah di jalan Allah untuk dakwanya Islam? Pernah gak? Pasti teman-teman belum pernah. Saya pun yang ngomong juga belum pernah. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, kita mendengarkan kajian, itu sama saja kita telah mendapatkan pahala 1000, memberikan sedekah 1000 kuda perang. Coba, pahala yang pertama dapat pahala membebaskan 1000 budak. Pahala yang kedua kita dapat pahala memberikan sedekah 1000 kuda perang. 1000 kuda, satu kuda perang itu setara dengan 100-200 juta lah sekarang lah. Itu yang anak-anakan. Apalagi yang udah gede 500 jutaan. Itu sama saja tuh kita udah dapat sekitar berapa tuh? 1000 kali 500. Hitung sendiri dah yang punya kalkulator. Itu banyak bahkan. Ya, tidak terhitung lagi tuh berapa uang. Kalau diduitin berapa banyak tuh uang kita tuh kan kalau dia datang ke majelis ilmu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, wa Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu walaupun nggak bawa buku, walaupun nggak bawa pulpen, khairul laka min alfi ibadatin alfi sanatin. Wa Ibnu Mas'ud, duduk kamu di majelis ilmu walaupun kamu nggak bawa pulpen, walaupun kamu nggak bawa buku, lebih baik daripada kamu apa? Daripada kamu beribadah 1000 tahun. Atau di riwayat lain ada yang mengatakan lebih baik daripada kamu bersolat sunnah sembahyang 1000 rakaat. Kira-kira teman-teman pernah gak di sini sembahyang sunnah 1000 rakaat? Pasti kan kadang-kadang pas lagi sholat tarawih aja kadang-kadang pasti ada yang ngelihat dulu jadwal imamnya siapa nih. Imamnya ustadz ini nih kayaknya lama nih bacaannya nih. Nanti selesai jam 10 nih. Pasti lihat-lihat dulu. Ada yang kayak begitu. Walaupun mudah-mudahan di sini nggak ada gitu. Kadang-kadang masyarakat yang gitu. Sholat tarawih aja kadang-kadang jadwal dulu, lihat dulu jadwal imamnya. Kalau imamnya cepet itu favorit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada kan teman-teman ngeliat videonya kan? Kata nenek-nenek katanya ngejumplang saya kalau sholat kayak begitu katanya. Cepet banget. Nah, kita datang ke majelis ilmu, kita sudah mendapatkan pahala. Yang ketiga apa tadi? Kita sama saja kita telah beribadah 1000 tahun atau setelah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. 3 pahala itu alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat. Maka teman-teman sekalian usahakan kita sediakan waktu untuk menuntut ilmu apapun itu kesibukan kita gitu. Mungkin yang kerja disesuaikan nih waktunya kapan untuk menuntut ilmu. Yang kuliah disesuaikan untuk nuntut ilmu untuk majlisnya kapan gitu. Yang sekolah disesuaikan waktu untuk majlis ilmunya kapan gitu. Disesuaikan gitu. Insya Allah kalau misalnya kita sudah menerapkan ini, insya Allah pahala itu akan terus sampai kepada kita dan terus akan mengalir kepada kita. Insya Allah gitu. Itu yang tentang kita majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan pahala itu pahala yang tadi saya sebutkan yang sesuai dengan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baru teman-teman semua kita masuk ke dalam tema. Tema kita pada malam hari ini apa? Ya ini setiap ada sebab pasti ada musabab. Apa sih itu sebab? Teman-teman pernah gak sih ngelihat rumah gitu kan? Sebab ada rumah pasti musababnya ada batu, ada semen, ada kayu, terus ada genteng, ada ada ubin, jadilah rumah. Ya. Sebab musabab adanya semua itu sakit jadi nggak boleh. Sebab adanya kayu, sebab adanya semen, sebab adanya batu bata, maka adanya rumah gitu. Ketika sebab adanya api, musababnya pasti sebab adanya api pasti adanya korek, adanya kayu atau adanya bahan-bahan yang mudah terbakar gitu. Sama juga setiap di dunia ini pasti ada sebab musabab. Allah menciptakan tumbuhan pasti ada sebab. Allah menciptakan malaikat pasti ada sebab. Allah menciptakan Nabi Adam pasti ada sebab. Allah menciptakan langit dan bumi pasti ada sebab. Dan Allah menciptakan manusia juga pasti ada sebab. Cuman sebab musababnya apaan? Karena likulli syai'in sabab, setiap sesuatu pasti ada sebab gitu. Sebab kalau bahasa logika, sebab ada ibu ada bapak pasti ada anak. Anak akibat, ma bapak musabab. Itu kan kalau bahasa akal gitu. Tapi teman-teman sekalian, sekarang kita kaitkan dengan manusia. Sebab apa sih manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan begitu. Maka sebab yang pertama adalah sebab ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Yang pertama manusia sebab diciptakan karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit itu adalah milik aku, kata Allah. Matahari milik Allah, bulan milik Allah,
Terus tanah milik Allah, air milik Allah, api milik Allah. Kita pun manusia milik Allah. Maka ketika semuanya milik Allah sebab kita diciptakan oleh Allah, lalu tujuan kita apa diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kerja itu adalah selingan untuk ibadah, gitu. Kuliah itu aktivitas selingan untuk ibadah. Kita kerja sambil nungguin sholat. Kita kuliah sambil nungguin sholat. Gitu. Terbalik, mohon maaf. Kita sholat sambil nungguin kuliah. Kita kerja, kita sholat sambil nungguin kerja. Begitu ibaratnya. Jadi, ibaratnya kalau kita tahu hakikatnya kita diciptakan untuk ibadah, maka apapun aktivitasnya diniatkan untuk ibadah. Kita kuliah untuk ibadah, kita kerja untuk ibadah, kita sekolah untuk ibadah. Apapun itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka ketika kita tahu sebab kita diciptakan di sini karena Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih mengimplementasikan rasa syukur itu kepada Allah? Ya ini dengan cara menerima takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, gitu. Ketika Allah tetapkan takdir kepada kita, misalkan sekian porsinya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Walaupun memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah mengabulkan doa itu bukan dengan sesuai kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita inginnya banyak, tapi menurut Allah antum gak butuh, gak bakalan Allah kabulin. Tapi kalau menurut Allah ini udah butuh nih, udah saatnya yang tepat nih, dia butuh nih, pasti Allah kasih, gitu. Bersyukur terus kepada Allah. Tahukah teman-teman sekalian, ketika Nabi Adam alaihi salam ketika di surga sudah mendapatkan apapun itu, bidadari, makanan yang enak, tempat yang nyaman, akan tetapi Nabi Adam itu dia sudah bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi Adam tinggal di surga sendirian. Saking syukurnya Nabi Adam alaihi salam, jadi Allah tahu hati isi seorang hamba. Akhirnya Allah ciptakan Siti Hawa alaihi salam untuk menemani Nabi Adam. Begitu juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang jomblo, saya juga masih jomblo. Terus bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya jomblo, alhamdulillah saya masih sendiri. Nikmatin aja masa sendiri itu, insya Allah nanti akan Allah datangkan seseorang yang terbaik, gitu. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Begitu teman-teman, kita jadi harus sering bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita sering bersyukur, Allah akan tambah, bahkan Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Yang pertama tadi apa? Karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab manusia diciptakan karena sebab siapa? Yaitu sebab nurun nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebab daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Allah menciptakan langit, jauh sebelum Allah menciptakan bumi, jauh sebelum Allah menciptakan surga, neraka, malaikat, air, tanah, Allah lebih dulu menciptakan yaitu nur cahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di banyak beberapa di dalam kitab Maulid seperti Maulid Azab dibilangkan nuru baina yadaini alfaini am qabla ayyakhluqal samawati wal ard ayyakhluqa nurun Nabi Muhammad. Jadi sebelum Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, jadi 5.000 atau 10.000 tahun sebelum itu Allah telah menciptakan nur cahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya langit, adanya bumi, adanya kita, terus adanya air, adanya tanah, itu sebab karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu teman-teman sekalian di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah lahir, itu perempuan itu di bangsa Arab itu dilecehkan, ibaratnya dijadikan tidak dihormati, bahkan dijadikan, mohon maaf, dijadikan bahan pelampiasan belaka. Jadi perempuan tidak dihormati.
ketika sudah dinikahi, kemudian punya anak, anaknya perempuan, maka anaknya dibunuh. Itu dulu jahiliyahnya orang Arab. Maka ketika baginda Rasulullah lahir, maka semua itu berubah. Perempuan menjadi dihormati, perempuan menjadi disayangi, perempuan menjadi dimuliakan di dalam Islam. Coba teman-teman, pernah gak teman-teman, jangankan di dalam Islam, di Indonesia aja pernah gak teman-teman ada namanya bapak kota? Pasti yang ada ibu kota. Benar gak? Pernah gak teman-teman di tubuh kita pernah dengar ada gak bapak jari? Yang ada ibu jari. Benar gak? Itulah hebatnya Islam, itulah hebatnya Rasulullah gitu. Jadi semuanya itu perempuan jadi dimuliakan, jadi dihormati gitu. Maka sebagai seorang perempuan kita harus menjaga martabat dan kehormatan yang telah diberikan Rasulullah kepada kita. Dengan apa? Dengan kita menjaga diri kita gitu. Insya Allah kalau kita menjaga diri kita, maka itu adalah tanda bukti kita menghormati perjuangan Rasulullah di masa dahulu kala gitu. Seperti contoh lagi, misalkan di zaman Rasulullah itu, misalkan sebelum Rasulullah diutus itu orang kafir Quraisy, orang Arab jahiliyah tuh minumannya alkoholis tiap hari, ganjais, morfinis, makanya nanti akhirnya mampuis gitu. Cuman ketika Rasulullah diutus, maka semua itu berubah. Yang namanya alkohol, ganja, morfinis, bahkan judi, nih yang slot-slot yang sering main depo gitu kan. Itu semua Rasulullah, di zaman Rasulullah nggak ada slot sih, nggak ada depo gitu kan. Adanya cuman tapi kan adanya taruhan-taruhan. Semuanya itu berubah, diharamkan, dilarang oleh Rasulullah. Maka sekarang orang Arab itu Islam itu datang di Arab, maka semua itu menjadi berubah. Menjadi apa? Menjadi Arab menjadi kota yang mulia, menjadi kota yang dirahmati oleh Allah. Bahkan semuanya ini berdasarkan daripada syariat Rasulullah jadi aman tentram gitu. Maka kita harus sering-sering bersyukur, mengucapkan terima kasih ya Rasulullah, engkau telah membuat saya menjadi seperti ini, mengangkat derajat perempuan, mengangkat derajat kaum Hawa gitu. Dengan apa buktinya? Ya ini dengan daripada kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan apa? Mungkin solawat, ada solawat Naria, ada solawat Badar, ada solawat mungkin simpel aja, mungkin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak apa-apa. Yang penting jangan lupa kita rutinin ada di waktu di hari kita untuk sholawat kepada Rasulullah, minimal kita sholawat yang di dalam sholat lah gitu kan. Misalkan di dalam sholat, di setiap sholat kita sholawat minimal. Kalau bagus lagi kita tambahin lagi begitu. Jadi insya Allah kalau kita sering sholawat, man sholla alayya sallallahu wahidatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka ia akan Allah rahmati dengan dengan rahmatnya 10 kali. Siapa yang sholat kepada Rasulullah 10 kali, Allah rahmati 100 kali. Siapa yang sholat kepada Rasulullah 100 kali, Allah rahmati 1000 kali. Begitu terus gitu. Jadi kita harus sering-sering sholawat, adalah bukti kita bersyukur kepada Rasulullah, menghormati atau berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebab manusia diciptakan, ya ini karena siapa? Karena sebab walidain. Walidain itu adalah sebab orang tua kita. Membicarakan orang tua teman-teman, di dalam surat Al-Isra Allah bilang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa hiya wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah jangan selainnya, kita harus menyembah Allah, jangan memusyrikan Allah. Wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Maka engkau harus berbuat baik kepada orang tuamu walaupun ada di antara mereka, baik ibu ataupun bapak, yang memang salah satunya sudah usia lanjut, maka jangan sampai kita melawan kepadanya.
Atau jangan sampai kita mengucapkan kata uf itu kata gitu. Disuruh beli Raiko, ntar dulu Disuruh beli garam, ntar dulu Disuruh beli bensin, ntar dulu gitu. Pokoknya kata jangan sampai. Karena kalau kita membuat orang tua kita murka, membuat orang tua kita sedih, karena ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Terus murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Itu maka kehebatan seorang ibu. Teman-teman, coba teman-teman sekarang bayangin. Teman-teman dulu pas masih kecil, ketika teman-teman masih digendong sama ibu, dimanja-manja, disayang-sayang. Bahkan ketika malam-malam nangis, pasti yang bangun adalah seorang ibu. Sekarang ibu kita yang mungkin ada yang udah nggak ada, udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu teman-teman harus sering-sering doain, kirimin Fatihah. Karena kalau kita ngirimin Fatihah itu adalah tanda bukti bahwasanya kita cinta kepada beliau, kepada orang tua kita. Orang tua kita itu senang kepada kita. Ayah kita yang kita lihat yang dulu segar bugar, kita ajak main, kita ajak pergi kemana-mana, sekarang kulitnya satu persatu mulai keriput, wajahnya mulai keriput, giginya mulai keropos gitu. Itu adalah tanda bukti bahwasanya ada perjuangan di balik di belakang beliau. Beliau dulu berkorban cari nafkah siang malam, banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Harta semua diberikan kepada kita gitu. Itu yang harus teman ingat-ingat gitu. Karena kalau kita ingat terus perjuangan orang tua kita, pasti kita akan semakin sayang kepada beliau. Teman-teman yang memang sekarang mungkin masih ada yang ngelawan sama orang tua, mulai sekarang kurangin dikit-dikit. Saya nggak bilang berhenti, kurangin dikit-dikit. Nanti teman-teman akan tahu rasanya adanya kasih sayang orang tua, keberadaan orang tua ketika teman-teman nanti orang tuanya sudah meninggal. Ketika orang tuanya nanti sudah tiada. Oh dulu, enak dulu kalau misalnya ada masalah, ada ibu yang bisa nenangin. Oh dulu kalau misalnya enak, kalau misalnya lagi ada nggak punya duit, bisa minta sama ayah gitu. Oh dulu yang misalnya lagi ada ujian masalah, minta curhat sama kedua orang tua. Tiba-tiba sekarang yang dulu kita pengen curhatin, kita pengen minta duitnya, orangnya udah nggak ada, sudah masuk ke alam kubur, sudah masuk ke alam yang berbeda. Maka kita harus syukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan kita berbakti kepadanya. Jujur, Al-Fakir Sultan itu memegang kunci ini. Satu, ridho orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua, ridho guru. Kalau keduanya sudah kita pegang, insya Allah dunia juga kita pegang. Kalau orang tua sudah ridho kepada kita, apapun hambatan, rintangan yang datang kepada kita, maka itu akan dimudahkan sama Allah. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman harus syukuri nikmat tersebut. Bagi teman-teman yang orang tuanya sekarang masih ada, teman-teman harus berbuat bakti kepada beliau-beliau sebelum nanti datang waktu kata terlambat. Teman-teman yang memang sekarang orang tuanya udah nggak ada, sudah tiada, kirim Fatihah gitu. Kirimin hadiah yang terbesar, surat Yasin, baca Quran, niatin buat beliau. Insya Allah nanti akan sampai kepada beliau, dan itu sudah jelas bahwasanya itu akan sampai kepada beliau. Insya Allah kalau kita orang tua kita ridho, orang tua kita sayang sama kita, orang tua kita mendoakan kita setiap hari, insya Allah apapun keinginan dan hajat kita itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, inilah 3 yang menjadi asbabul musabab diciptakannya manusia di muka bumi ini, gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf mengganggu waktunya malam ini, dan makasih banyak sudah gabung.
buat sharing-sharing bareng. Diminum dulu tehnya, kopinya tuh yang ada tuh. Boleh tuh diminum, diinin dulu, diserup gitu. Bayangin lagi di kafe, lagi di warkop lah, apalah gitu kan. Santai-santai gitu kan. Mungkin cukup sekian dari saya. Intinya teman-teman, bahwasanya maka ikhtiaroni fil hayah. Di hadapan kita itu ada dua pilihan. Nih, kita nih sebagai manusia ada dua pilihan di hadapan kita. Yang pertama, antakobbala kamahi, atau antakobbala ghairu mas'uliyati ghairu zuruf. Jadi kita sebagai manusia itu ada dua pilihan. Yang pertama, menerima apa adanya, atau menerima tanggung jawab untuk mengubah segalanya. Saya ulang sekali lagi, kita sebagai manusia ada dua pilihan, menerima apa adanya, atau menerima tanggung jawab untuk mengubah segalanya. Terus berjuang, ikhlas, banyak doa sama Allah, minta ridho orang tua, bersyukur kepada Allah, salat kepada Rasulullah, insya Allah hidup kita sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir, saya kembalikan kepada Karispa tadi MC-nya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.